Beberapa jam setelah Israel melancarkan salah satu serangan udara paling agresif terhadap situs strategis di Iran, dunia bertanya-tanya, bagaimana Teheran akan merespons? Tak butuh waktu lama untuk mendapatkan jawabannya. Malam itu, sistem pertahanan udara Israel dipaksa bekerja melampaui batas kemampuannya. Dari barat Iran, ratusan rudal dan drone diluncurkan secara bersamaan menuju jantung wilayah Israel. Tel Aviv, kota yang selama ini dianggap simbol kekuatan ekonomi dan stabilitas, menjadi salah satu target utama. Yang mengejutkan, bukan hanya jumlah proyektil yang ditembakkan, tetapi juga kecepatan dan skala koordinasi serangannya. Sinyal radar penuh hanya dalam hitungan menit. Ribuan warga sipil bergegas menuju tempat perlindungan. Apa yang terjadi malam itu tidak sekadar mengguncang Israel, tetapi juga mengirim pesan tajam ke dunia. Konflik ini telah memasuki babak baru. Ketegangan antara Israel dan Iran memang bukan hal baru. Namun, eskalasi terbaru bermula ketika Israel dengan dukungan diam-diam dari Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan operasi udara ke sejumlah wilayah di Iran. Fasilitas nuklir, markas militer, dan pusat komunikasi strategis menjadi sasaran. Sejumlah ilmuwan dan pejabat Iran dikabarkan turut menjadi korban. Alasan yang dikemukakan, Iran diduga mempercepat pengembangan senjata nuklir. Tapi sampai saat serangan diluncurkan, tidak ada bukti konkret. Bahkan, IAEA, Badan Nuklir Dunia, belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang pelanggaran serius yang dilakukan Iran. Dengan kata lain, tuduhan ini tidak berdiri di atas landasan yang kuat. Banyak pengamat menyebut langkah Israel ini sebagai bentuk provokasi sepihak dan bukan upaya pencegahan. Serangan ini dilakukan tanpa persetujuan komunitas internasional. Teheran pun menyebutnya sebagai agresi terbuka dan membalasnya adalah hak mereka untuk mempertahankan kedaulatan. Lebih dari 150 rudal balistik, termasuk Shahab 3 dan Sejil, meluncur dari Iran menuju Israel, ditambah sekitar 100 drone kamikaze dan pengintai. Semua diarahkan ke berbagai target strategis, Tel Aviv, Yerusalem, pangkalan militer Negev, dan infrastruktur di Ashdod dan Be'er Sheva. Menurut laporan sementara dari lapangan, puluhan rudal berhasil menembus pertahanan Iron Dome dan menghantam beberapa kota. Di Tel Aviv, asap mengepul dari kawasan industri dan ledakan terdengar berulang di distrik selatan kota. Sirene meraung tanpa henti. Warga berlarian menuju bunker. Di kota Ashkelon dan Netivot, sejumlah bangunan hancur. Api membakar area permukiman. Ambulans dan tim penyelamat berseliweran di jalanan. Sementara itu, di Yerusalem, dentuman beruntun dan cahaya terang di langit malam menunjukkan betapa intensnya pertempuran di udara. Meskipun sebagian besar proyektil berhasil dicegat, volume serangan yang sangat besar dan simultan membuat sistem pertahanan kewalahan. Pihak militer Israel sendiri mengakui ini adalah salah satu serangan paling kompleks dan terkoordinasi yang pernah mereka alami. Dalam upaya merespons serangan ini, Israel mengerahkan semua sistem pertahanan udara terbaiknya, dari Iron Dome, David's Sling, hingga Arrow Trig. Sekutu Israel, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis juga ikut bergerak. Mereka membantu melalui deteksi satelit, radar lintas wilayah, dan beberapa aksi intersepsi di pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemerintah Israel mengklaim bahwa sekitar 80–85% rudal berhasil mereka tangkis. Ini tentu menunjukkan efektivitas sistem mereka. Namun, militer Iran menyatakan sebaliknya. Menurut klaim resmi Teheran, puluhan rudal balistik berhasil menghantam pusat komando,
infrastruktur militer, hingga kawasan industri vital di Tel Aviv. Mereka bahkan merilis video serta gambar satelit yang, menurut mereka, menunjukkan kerusakan nyata di beberapa titik strategis. Sejumlah analis independen memang membenarkan adanya kerusakan besar di beberapa distrik kota, tapi hingga kini belum bisa dipastikan apakah semua itu disebabkan oleh rudal langsung atau pecahan proyektil yang dihancurkan di udara. Yang jelas, sistem pertahanan Israel tak lagi terlihat sempurna. Serangan berlapis dan simultan seperti ini berhasil mengekspos celahnya. Dan dunia kini menyadari, bahkan teknologi tercanggih pun bisa dilumpuhkan jika ditekan secara masif dan mendadak. Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang darurat. Amerika Serikat mendesak Israel untuk tidak melakukan pembalasan berlebihan, tapi tetap menegaskan bahwa mereka mendukung hak Israel untuk membela diri. Di sisi lain, Rusia dan China menyerukan penghentian kekerasan segera. Negara-negara Teluk seperti Qatar dan Uni Emirat Arab juga menyatakan kekhawatiran atas potensi perluasan konflik ke kawasan mereka. Presiden Amerika Serikat mengadakan rapat darurat dengan kepala intelijen dan militer. Sementara itu, organisasi kemanusiaan mulai bersiap menghadapi potensi krisis pengungsi baru jika perang ini berkembang lebih luas. Serangan ini membuktikan satu hal penting. Iran kini memiliki kemampuan serang jarak jauh dengan akurasi dan volume yang berbahaya. Mereka mampu merancang skema serangan kompleks, memadukan drone, rudal, dan saturasi volume tinggi yang cukup untuk mengacaukan sistem pertahanan musuh. Bagi Israel, walau sebagian besar rudal berhasil dicegat, efek psikologis dan kerugian strategis tetap terasa. Dan ke depan, tekanan tidak hanya datang dari Iran, tetapi bisa juga dari Hizbullah di utara atau kelompok proksi Iran lainnya di Irak dan Suriah. Dengan kata lain, perang asimetris berteknologi tinggi sudah dimulai. Iran telah menunjukkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam saat diserang. Dan Israel kini harus memutuskan apakah akan membalas lebih keras atau menarik diri ke jalur diplomasi. Dunia menahan napas, berharap bahwa langkah berikutnya bukanlah tombol peluncuran rudal berikutnya, tapi pintu ruang perundingan yang terbuka. Namun, di Timur Tengah, seperti yang sudah sering terjadi, harapan akan perdamaian terlalu sering bergantung pada siapa yang paling terakhir menembak. Video ini disajikan dengan tujuan edukasi dan informasi berdasarkan fakta dan analisis yang seimbang. Kami tidak mempromosikan kekerasan, kebencian, atau ujaran kebencian terhadap kelompok manapun. Konten ini menghormati kebijakan YouTube mengenai ujaran kebencian, konten kekerasan dan provokasi, dan informasi yang menyesatkan. Referensi kebijakan YouTube dan undang-undang terkait, Pedoman Komunitas YouTube, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia, dan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia.